hancur lebur itu ya. Karena ternyata di sana dia dapat pengalaman masuk ke apa sih berarti ya, mental health hospital dan harus dibayar $20.000 padahal itu bukan kemauannya. 24.000 tepatnya. Astaga. Oke. Apa hal yang aku jadi ngebayangin kayak di film-film gitu kan. Itu kan kayak nggak bisa keluar, nggak boleh keluar, harus nurut. Ya. Diapain yang menurut kamu itu, aduh itu pahit banget. Ya pokoknya ada satu momen yang bagi mereka tuh adalah perilaku agresif dari aku. Padahal aku baca di board, ada papan besar-besar dan ada buklet-buklet yang dibagikan ke semua pasien. Di pasiennya banyak kan? Nah dan kita semua itu dapat buklet, ada tulisannya kalau kalian itu berhak minta tolong ke National Council of apalah gitu-gitu kalau diperlakukan tidak adil atau salah. Terus kalian berhak menolak treatment dengan cara menggunakan hak asasi manusia kalian. Tinggal kalian sebutkan cara ini. Atau kalian bisa untuk pasien nelpon ke ada nomor teleponnya. Tapi kita nelfonnya pakai apa? Nggak ada telepon umum juga nggak ada. HP nggak boleh kan? Nggak boleh dikasih. Nah jadinya sempat aku pas dikasih treatment tertentu aku bilang I am using my human rights untuk aku menggunakan hak asasi manusiaku dalam bahasa Inggris untuk menolak treatment yang akan diberikan sama kalian ke saya ini. Aku ngomongnya agak teriak. And I refuse this. Aku menolak ini. Aku menggunakan hak asasi manusiaku. Kalian semua nggak bisa giniin aku. Ini nggak bener. Terus aku langsung ditahan tangannya ke belakang sama 5 orang suster cewek cowok. Dibawa ke kamarku digiring. Terus ditidurin sampai brek gitu. Ditidurin gini dan disuntik. Aku disuntik dan aku tuh pikir itu nggak akan terjadi. Aku pikir aku bakal menang karena emang dia tulisan di buklet kan emang boleh. Tapi kok malah disuntik gue gitu kan. Wah itu parah sih. Terus mereka bilang kalau lo nggak bilang lo akan silence yourself, kita akan terus nahan lo. Terus aku bilang oke, I will stay in silence. I will stay calm. Ya kamu memutuskan aku nyerah dan aku berpikir dari situ gue capek ya, gue bukan datang ke sini bukan untuk nambah biru-biru di badanku karena ada birunya juga loh karena gitu keras juga di depannya. Terus dari gitu aku mikir mulai hari ini aku akan jadi pasien terpatuh. Dari situ tanggal 27 masuk, 27 Juni, 11 Juli aku keluar. Lama juga sih 14 harian. Pada saat kamu diperlakukan seperti itu, apa perasaan yang buat kamu tuh berat banget, pedih banget? Rasa apa? Ya ada momen sedih sih. Kalau yang masalah digituinnya tuh ternyata tuh kita kalau lagi mengalami tekanan fisik itu nggak sakit rasanya karena kita nggak fokus ke itu aku tuh nggak menyakiti aku digituin karena aku tahu aku tuh ancaman bagi para suster, mereka yang sebenarnya takut sama aku. Tapi yang sakit adalah ketika Juli tanggal 4 which is 4th of July ulang tahun Amerika dan aku itu dikasih pasien-pasien kesempatan untuk nonton fireworks kembang api dari lapangan basket yang disediakan ada di sampingnya mental health facility itu. Tapi kita nggak boleh keluar dari lapangan basket itu dan kita cuma ngeliatin fireworks gitu kembang api dan ada banyak dan kita cuma duduk dari jam 10 sampai 12 dan aku inget kakak, aku inget adikku, aku inget mamaku dan teman-temanku dan aku malah ngerasa kayak ya Allah miris banget ya gue di sini ngeliat fireworks yang lagi liburan sama pasien-pasien lain dan itu rasanya aku nangis karena kayak sedih aja, gila ya ini dari rumah sakit jiwa ngelihat Independence Day gitu. Walaupun aku bukan orang Amerika, cuman kan itu momentum yang hari kemerdekaan sementara mestinya kamu merasa meriah gitu loh. Ini malah di mental health facility gitu. Sementara kamu merasa tidak merdeka pada saat itu. Betul sekali. Aku di penjara rasanya gitu kan. Ini ada mama kamu dan adik mendukung juga dari Indonesia. Berapa kali mereka hanya bisa boleh nelpon? 2 kali. Gimana? Itu dari Konjen atau KJRI yang datang ke mental health facility. Mama Malaysia tuh awalnya sayang apa kabar, Caca gimana gitu. Aku masih kayak menunjukkan kalau aku tuh ceria ya. Terus yang kedua mama bilang Caca please pulang. Mama pengen sama Caca, mama itu kan ada suka pegel-pegel, kakinya suka sakit, gampang capek. Terus aku doang yang sering dia minta selain Lisha ya.
Karena Lisha paling sering ada di rumah gitu ya. Mama tuh seneng kalau Caca healing, Caca sayangin mama. Mama pengen Caca pulang. So aku bilang, Ma, Caca udah beli tiketnya tuh yang pulang pergi, nggak one way. Jadi uang Caca nggak cukup kalau untuk beli lagi. Tapi kan kita butuh Caca. Mama minta tolong kok sama kedutaan supaya dibeliin tiket kedutaan dari sini supaya nanti udah kita pikirin bareng-bareng. So aku bilang, Ma, aku tetap ngotot pada waktu itu. Ma, Caca nggak mau pulang. Caca tetap mau pulangnya sebulan. Tripnya Caca tetap mau sebulan. So, aku bilang, dan ini kan biasa. Caca solo traveling biasa, sering terjadi. Terus Lisha ngomong, kakak tuh seminggu lalu kita video call tuh ada kayak codet-codet di muka kakak. Itu tuh sebenarnya cuma pasir ombak yang nggak hilang-hilang 3 hari karena aku nggak sempet ke kamar mandi karena aku digiring sana sini. Tapi aku bilang Caca tuh nggak apa-apa karena selain tiketnya aku mesti beli lagi, aku juga pribadi aku tuh aku ngerasa ya Allah kalau gue cuman ke LA masuk rumah sakit jiwa keluar langsung balik ke Indonesia, sampah banget itu trip ke LA gitu loh. Buat apa? Akhirnya apa yang membuat kamu pulang? Akhirnya aku tetap pulang di tanggal yang udah beli tiket pulang pergi itu, tiket return tanggal 25 Juli. Aku pulang dan dari hari aku keluar sampai aku pulang kan ada 14 hari berarti itu. Nah ya udah aku menjalankan hari-hari itu, menenangkan diri, jalan-jalan. Terus juga ya banyak hal yang banyak merenung sih tapi lebih happy ya. Tapi justru baru menyadari realita apa yang baru terjadi itu pas naik pesawat pulang ke Jakarta. Apa realitanya? Kayak, wow ini baru terjadi tuh ini ya gitu. Aku tuh masuk mental health facility, aku tuh ini, aku tuh itu, aku tuh berantem. Kayak ngambang selama di sana? Iya, di sana tuh kayak masih di alam mimpi gitu loh, masih senang-senang, masih suka ke pantai gitu. Kamu bilang ada hikmah baik dari kejadian ini, apa? Hikmah baiknya tuh ya tadi aku udah sebut sih Kak, yang aku alhamdulillah aku dapat tawaran nyanyi, ada film yang mau ada rilis. Film, terus itu kan dari segi kerjaan. Terus juga aku ngerasa ternyata aku tuh nggak sendiri ya. Ternyata aku kaget Karos, maksudnya banyak banget orang-orang yang ikutan care sama aku. Adik-adikku tuh ngomong, Kak, orang-orang tuh komen di YouTube ngelihat Kak Caca tuh udah beda. Ini kayaknya lagi manik. Dan kakak tahu nggak itu mereka tahu kakak manik tuh dari siapa? Dari kakak sendiri yang mengedukasi kita semua. Aku ngerasa kayak oh my god. Gue nggak nyangka loh gue ada artinya di hidup orang lain. Dan sampai sekarang pun aku masih belum mau jejak untuk menyadari itu karena masih belum selesai tujuan dan misi aku untuk jadi orang yang bermakna buat semua orang-orang yang aku sayang. Jadi aku belum mau berhenti. Walaupun kamu sudah mencapai itu, tetapi kamu akan terus melanjutkan. Iya, jadi mungkin nggak tahu deh ya, aku nggak mau bilang kalau aku sudah mencapai itu. Takut diuji lagi ya? Aku berserah sih kalau sekarang. Kalau kamu ketemu Sheila sama David lagi, apa yang akan kamu lakukan selain berikut ini ya? Kita undang 2 tamu lagi ya. Tapi ini bukan Sheila dan David. Ini Prilly sama Junior. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dia datang terus gitu. Prilly Latukonsina, artis berusia 25 tahun yang mengawali karir sejak 2009 dengan menjadi presenter Si Bolang dan Koki Cilik ini sedang berencana untuk lanjut S2 dan pernah masuk dalam 30 Under 30 Forbes 2022. Perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan Maxim Baudier pada 2017 ini kerap dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya seperti Aliando Syarif dan Reza Rahardian hingga dikabarkan dekat dengan Iman Usman, co-founder platform pendidikan. Prilly sebagai Sena dalam film 12 cerita Glenn Anggara yang akan tayang pada 18 Agustus mendatang meminta Glenn yang diperankan Junior Roberts untuk menjadi kekasihnya di pertemuan pertama dan di pertemuan berikutnya Glenn mendapati 12 keinginan Shena sebelum matahari terbenam, salah satunya memiliki kekasih. Junior Roberts, aktor berusia 21 tahun yang mengawali karir di usia 16 tahun dengan merantau ke Jakarta dari Bali ini pernah ikut casting hanya 1 episode namun diminta pulang karena aktingnya dianggap jelek. Benarkah Junior kagum dengan akting Prilly karena ia masih merasa tidak percaya diri dengan kemampuan aktingnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.